Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancah Kurniawan, NPM 1940302022. Saya berasal dari lokal A1 dengan mata kuliah komputasi cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya menggunakan judul pengaruh parameter motor pada sistem kendali tanpa sensor putar. Nah, sebagai pendahuluan, sistem kendali tanpa sensor putaran atau sering disebut sensorless control adalah salah satu jenis pengendali yang sampai saat ini masih dikembangkan. Dalam sistem ini, nilai aktual sistem tidak diukur langsung menggunakan sensor. Nilai aktual tersebut diestimasi dari arus yang masuk ke plant menggunakan observer. Salah satu observer yang sudah banyak digunakan adalah model referensi adaptive system atau biasa disingkat MRAS. Karena MRAS merupakan metode identifikasi putaran yang relatif matang. Untuk plant berupa motor, nilai aktual keluaran motor diestimasi dari arus stator. Dalam presentasi ini digunakan motor sinkron, magnet permanen, kemudian PMSM merupakan sebuah motor sinkron 3 fase dengan rotor berupa magnet permanen dikelilingi stator berupa kumparan. PMSM banyak digunakan karena memiliki efisiensi torque daya dan faktor daya yang tinggi serta ukuran yang lebih kecil dan ringan. Di samping itu, PMSM merupakan laju arus yang lebih rendah serta draw dan inersia getaran yang lebih rendah. Jika Tarko motor DC diatur dengan mengendalikan arus motor, tidak demikian dengan motor AC. Pada motor AC, baik sudut fase maupun modulo arus berarti vektor arus harus dikendalikan. Oleh karena itu diperlukan kendali vektor dengan menggunakan kendali vektor. Torque dan flux yang menghasilkan arus didecoupled sehingga dapat dikendalikan secara terpisah. Kelebihan sistem pengendalian ini adalah tidak diperlukannya sensor putaran yang dipasang pada motor. Penambahan sensor akan menambah biaya dan menimbulkan permasalahan pada saat pemasangan sensor. Namun dalam pengendalian ini diperlukan nilai-nilai parameter motor. Oleh karena itu nilai-nilai parameter harus diketahui dengan baik agar pengendalian tanpa sensor putaran ini dapat beroperasi dengan baik. Pengukuran nilai parameter ini dapat dilakukan secara langsung menggunakan cara-cara pengukuran seperti yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya, yang menjelaskan cara-cara pengukuran resistance dan induktans stator serta nilai konstanta back EMF. Di samping itu, pengukuran parameter dapat dilakukan secara tidak langsung atau online. Oleh karena itu, banyak penelitian yang mengusulkan beberapa metode identifikasi nilai-nilai parameter. Selanjutnya, mengusulkan metode identifikasi parameter resistance dan induktans rotor pada interior PMSM atau IPMSM dan surface PMSM yang tidak dipengaruhi oleh posisi atau putaran rotor. Sementara itu dinyatakan juga bahwa pengukuran parameter resistance dan induktans rotor dipengaruhi oleh posisi rotor. Menegaskan bahwa parameter-parameter motor merupakan faktor yang penting dan sangat berpengaruh terhadap kinerja pengendali motor. Pengusulan metode identifikasi parameter resistance dan induktans sumbu, deki, serta flux secara offline dan online berdasarkan model impedans, ekivalen, frekuensi tinggi, motor sinkron magnet permanen dengan injeksi sinyal HF,
Pada kedua sumbu deki menggunakan metode recursive least square atau biasa disingkat RLS untuk mengidentifikasi nilai resistance dan induktans stator, sedangkan dalam penelitian lain telah dianalisis pengaruh parameter motor induksi dalam sistem pengendali putaran motor induksi. Dalam presentasi ini dijelaskan bahwa perbedaan nilai parameter akan menyebabkan kesalahan pada putaran motor. Nah, kita masuk dalam sistem kendali PMSM tanpa sensor putaran. Diagram blok sistem kendali PMSM tanpa sensor putaran ditunjukkan pada gambar 1. Sistem ini terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian integral proporsional IP. Bagian ini berfungsi sebagai pengendali putaran. Persamaan pengendali putaran IP ditunjukkan dalam ISQ sama dengan nih, kita bisa lihat rumusnya. Kemudian di sini juga sudah ada keterangan yang mana ISQ yaitu arus stator acuan pada sumbu Q dengan ampere. Nah, begitupun selanjutnya dari WR sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, pengendali proporsional integral PI. Bagian ini berfungsi sebagai pengendali arus. Persamaan pengendali arus dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada rumus, kemudian juga sudah ada keterangannya. Yang dimana VSD sama dengan tegangan stator dalam sumbu D, VSQ sama dengan tegangan stator dalam sumbu Q, kemudian N jumlah pasangan kutub, kemudian LSD dan LSQ sama dengan induktans stator ya, atau Henry dengan satuan Henry. Kemudian ISD 1 dan ISQ 1 arus decoupling dengan satuan ampere. Kemudian yang ketiga, bagian decoupling berfungsi untuk menghilangkan cross coupling antara putaran dan arus yang tidak linear, sehingga motor dapat dilihat sebagai sistem yang linear oleh pengendali. Persamaan decoupling adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. Lanjutan dari bagian 1, 2, dan kemudian ini yang ketiga. Yang dimana di sini juga sudah ada keterangannya. Kemudian yang keempat, observer model referensi adaptive system atau MRAS. Bagian ini digunakan untuk memperkirakan variabel putaran yang dikendalikan. Observer memperkirakan putaran rotor dari arus stator yang diukur dengan sensor arus dengan persamaan sebagai berikut. Nah, sini dengan KWRP-nya sama dengan atau dengan penguatan proporsional MRAS dan seterusnya. Nah, yang kelima, PMSM dengan model matematik. Bagian ini dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini tadi yang di awal sebagai gambar 1. Diagram blok sistem kendali PMSM tanpa sensor putaran. Nah, seperti ini. Ini gambar 2. Diagram blok sistem pengujian. Kemudian metodologinya. Pada presentasi ini sistem kendali PMSM tanpa sensor putaran diuji dengan beberapa variasi parameter PMSM. Nilai parameter yang digunakan ditunjukkan dalam tabel 1. Tabelnya ada di bagian bawah. Sistem diuji menggunakan Simulink. Diagram blok sistem pengujian ditunjukkan pada gambar 2 di atas. Dalam gambar tersebut, nilai-nilai parameter yang divariasi dimasukkan melalui bagian masukan. Variasi nilai parameter ditunjukkan pada tabel 2.
Putaran yang diinginkan adalah 100 radian per sekon dengan pengaturan konstanta pengendali Kp sama dengan 0,5 dan Ki sama dengan 0,9. Nilai penguatan pengendali Kp dan Ki diperoleh dengan metode pengenalan heuristik. Dalam prosedur penalaan heuristik terdapat aturan umum untuk mendapatkan hasil perkiraan atau kualitatif. Penguatan yang disetel pertama adalah Kp, mulai dari nilai terendah sampai diperoleh tanggapan yang stabil. Apabila diperoleh tanggapan dengan kesalahan keadaan tunak, maka konstanta Ki disetel untuk mendapatkan nilai yang diinginkan dapat ditambahkan. Nah, ini tabel 1 parameter PMSM. Di sini parameternya, nilai satuan dan keterangannya. Kemudian ini tabel 2 variasi parameter PMSM. Nah, ini merupakan gambar 3 yaitu grafik dari putaran PMSM. Nilai-nilai parameter motor pada pengendali arus adalah nilai-nilai parameter yang sebenarnya, di mana konstanta penguat diferensial sehingga diperoleh tanggapan yang optimum. Kemudian hasil dan pembahasan. Dengan masuknya di hasil dan pembahasan ini, maka kita sudah dapat menentukan hasilnya seperti itu. Dengan memasukkan nilai-nilai parameter yang sebenarnya ada pengendalian arus, keluaran pengendali ditunjukkan oleh gambar 3. Dalam gambar 3 tampak bahwa dengan nilai Kp sama dengan 0,5 dan Ki 0,9, putaran motor mencapai nilai yang diinginkan sebesar 100 radian per sekon dalam waktu settling time atau TS sama dengan 5 sekon. Lonjakan sistem ini kecil, yaitu sebesar 2,5%. Pada gambar 4 ditunjukkan putaran PMSM dengan nilai parameter RS motor pada pengendali arus divariasi. Pada gambar 4A, parameter RS motor pada pengendali arus ditambahkan sebesar 3% sehingga menjadi 0,1545 ohm. Tampak bahwa TS menjadi lebih lama, yaitu 5,5. Nah, kita lanjut. Ini merupakan grafik yang pertama, grafik A, ini grafik B, kemudian grafik C merupakan gambar 4 putaran PMSM dengan nilai-nilai parameter R motor pada pengendali arus divariasi. A perubahan 3%, B perubahan 4%, C perubahan 5%. Juga mempengaruhi kondisi transien motor. Pada gambar 4B, parameter RS motor pada pengendali arus ditambah sebesar 4% sehingga menjadi 0,156 ohm. Sedangkan pada gambar 4C, parameter RS motor pada pengendali arus ditambah sebesar 5% sehingga menjadi 0,1575 ohm. Pada kedua gambar tersebut terjadi lonjakan yang besar dan motor stabil pada kecepatan putaran min 2 radian per sekon, yang berarti motor berputar pada arah yang berlawanan. Tunak sebesar 102%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan nilai resisten yang kecil, yaitu delta resisten lebih besar dari atau sama dengan 4%, menyebabkan tanggapan motor yang jauh dari yang ditentukan. Dengan demikian, parameter resisten ini sangat mempengaruhi pengendalian tanpa sensor putaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran resisten motor harus tepat sehingga dapat diperoleh nilai resisten yang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pada gambar 5 ditunjukkan putaran PMSM dengan
nilai-nilai parameter LSD motor pada pengendali arus divariasi. Pada gambar 5A, parameter LSD motor pada pengendali arus ditambah sebesar 30%, 300% sehingga menjadi 1,2 mH. Tampak bahwa tanggapan sistem tidak mengalami perubahan walaupun nilai LSD ditambahkan sebesar 300%. Pada tanggapan sistem tidak mengalami perubahan. Pada gambar 5A. Pada gambar 5B, pada parameter LSD pada gambar 5B, parameter LSD motor pada pengendali arus ditambah sebesar 500% sehingga menjadi 1,5 MH. Tampak bahwa tanggapan dapat mencapai kondisi stabil tetapi putaran motor tidak dapat mencapai nilai yang ditentukan. Putaran motor stabil pada putaran 600 radian per sekon. Hal ini berarti telah menjadi semakin buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar 5C. Pada gambar tersebut, parameter LSD motor pada pengendali arus ditambah sebesar 600% sehingga menjadi 1,8 MH. Tampak bahwa putaran motor menjadi tidak stabil pada putaran yang jauh dari nilai yang diinginkan. Putaran motor berisolasi di sekitar 400 radian per sekon. Yang seharusnya putaran motor yang diinginkan adalah 100 radian per sekon. Dari pengujian ini tampak bahwa perubahan parameter LSD yang besar akan mempengaruhi pengendalian putaran motor pada sistem pengendali tanpa sensor putaran. Pada gambar 6 ditunjukkan putaran PMSM dengan nilai-nilai parameter LSD motor pada pengendali arus divariasi. Ditunjukkan putaran PMSM dengan nilai-nilai parameter LSD motor pada pengendali arus divariasi. Pada gambar 6A, parameter LSD motor pada pengendali arus ditambah sebesar 200% sehingga menjadi 1,2 MH. Tampak bahwa tanggapan sistem tidak mengalami perubahan walaupun nilai LSD ditambah sebesar 200%. Pada gambar B, parameter LSD motor pada pengendali arus ditambah sebesar 300% sehingga menjadi 1,6 MH. Tampak bahwa tanggapan tidak dapat mencapai nilai yang ditentukan. Putaran motor berisolasi pada putaran sekitar 95 radian per sekon. Apabila delta LSD ditambah, tanggapan motor menjadi semakin buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar 6C. Pada gambar tersebut, parameter LSD motor pada pengendali arus ditambah sebesar 500% sehingga menjadi 2 MH. Tampak bahwa putaran motor menjadi tidak stabil. Motor bergetar di sekitar putaran 0 radian per sekon. Dari pengujian ini tampak bahwa perubahan parameter LSD yang besar juga akan mempengaruhi pengendalian putaran motor pada sistem pengendali tanpa sensor putaran. Pada gambar 7 ditunjukkan putaran PMSM dengan nilai-nilai parameter motor yang mengendali arus divariasi. Pada gambar 7A, parameter motor pada pengendali arus ditambah sebesar 5% sehingga menjadi 0,01365 Vs per radian. Tampak bahwa tanggapan sistem tidak mengalami perubahan walaupun di awal transien terjadi sedikit osilasi. Pada gambar 7B, parameter motor pada pengendali arus ditambah sebesar 10% sehingga menjadi 0,0143 Vs per radian. Tampak bahwa tanggapan tidak dapat mencapai nilai yang ditentukan. Putaran motor berosilasi pada putaran sekitar 40 radian per sekon. Apabila delta ditambah tanggapan motor delta F ditambah, tanggapan motor menjadi semakin buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar 7C.
Pada gambar tersebut parameter F motor pada pengendali arus ditambah sebesar 15% sehingga menjadi 0,01495 V second per radian. Tampak bahwa putaran motor menjadi tidak stabil. Motor bergetar di sekitar putaran 0 radian per second. Dari pengujian ini tampak bahwa perubahan. Kemudian kesimpulan. Dari hasil pengujian sistem kendali tanpa sensor putaran diketahui bahwa nilai parameter-parameter motor yang meliputi nilai resistan, induktan, dan flux magnetik sangat mempengaruhi kinerja sistem pengendali. Dari ketiga parameter tersebut, perubahan dari resistans dan flux magnetik paling mempengaruhi sistem kendali. Putaran motor pada sistem pengendali tanpa sensor putaran tidak sama dengan putaran yang diinginkan jika perubahan nilai resistans lebih besar dari atau sama dengan 4% dan flux magnetik lebih besar dari atau sama dengan 10%. Nilai-nilai induktan akan mempengaruhi jika perubahan induktan sangat besar, yaitu LSD lebih besar atau sama dengan 500% dan LSQ lebih besar atau sama dengan 300%. Oleh karena itu, pengukuran parameter resistan dan flux magnetik motor PMSM dalam sistem kendali tanpa sensor putaran sangat penting dilakukan secara cepat. Sekian dan terima kasih. Saya Anca Kurniawan. Mohon maaf ketika ada sedikit kekeliruan dalam presentasi saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.